hati yang terbuka kepada kehendak Allah, hati yang terbuka terhadap cara Allah untuk mendampingi dan membimbing hidup kita. Sebagaimana di dalam bacaan Injil, Tuhan yang selalu memberi makan pada burung-burung, Tuhan yang selalu mendandani bunga bakung di ladang. Kalau mereka pun pada akhirnya diopeni oleh Tuhan, betapapun kita juga pasti lebih diopeni oleh Tuhan karena kasih Allah pada hidup kita. Maka marilah kita semakin hari semakin menjadi orang-orang yang percaya akan kuasa doa, terlebih kuasa Allah sendiri dalam hidup kita. Kita bisa merasakan setelah kita berdoa, hati kita biasanya ayem tentrem. Setelah kita merayakan perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus sendiri, hati kita menjadi semakin ayem tentrem. Artinya kuasa Allah itu bekerja dalam diri kita, dan kuasa Allah itu hidup di dalam hati kita. Dan inilah yang harus kita sadari dan akhirnya menjadi bekal bagi kita untuk tidak takut dan tidak khawatir. Semuanya pasti bisa dihadapi, semua pasti bisa diatasi. Kuncinya sing ayem wae. Hati yang ayem, hati yang tentrem, hati yang selalu tenang, hati yang selalu terbuka pada kehendak Allah akan membimbing kita untuk mengatasi segala kerapuan diri, tetapi juga mengatasi segala permasalahan hidup, mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan hidup kita. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon kurnia dan rahmat Tuhan, agar Tuhan bukan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kita siapkan hati dan budi kita untuk menaikkan perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita dengan terlebih dahulu menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Kalau hari yang lalu kita merenungkan bagaimana kita semua diajak untuk bisa mengumpulkan harta di surga. Harta di surga yakni pengenalan kita dan juga kedekatan kita dengan Tuhan sendiri yang menjadi bekal bagi hidup kita sehari-hari dan juga tentu saja bekal untuk kita menikmati kehidupan kekal. Hari ini itu semua menjadi terjawab bahwa harta yang sedemikian rupa kita kumpulkan, harta surgawi yang kita kumpulkan dan kita usahakan itu justru akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak mudah khawatir dalam hidup. Pertanyaannya, apakah sebagai manusia kita tidak boleh merasakan kekhawatiran atau mengalami ketakutan? Tentu saja jawabannya boleh-boleh saja. Kekhawatiran dan ketakutan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi dalam hidup. Kita semua terlahir dari seorang ibu yang merasakan kekhawatiran dan ketakutan ketika akan melahirkan kita semua. Kita semua tumbuh dan berkembang dalam kekhawatiran seorang bapak yang khawatir dan takut jika anaknya tidak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik oleh karena kekurang mampuannya untuk mendidik, mendampingi karena sibuk bekerja. Kita besar di dalam rasa khawatir dan takut akan segala macam bentuk ujian-ujian sekolah yang kita alami. Dan itu semua tanpa kita minta, hal itu dan perasaan itu pasti akan datang dan kita alami sebagai manusia dan menjadi bagian dari hidup manusia kita. Oleh karenanya yang namanya kekhawatiran dan ketakutan adalah sesuatu yang alami. Inilah bagian dari hidup kita yang juga harus kita terima. Tetapi bukan diterima begitu saja, tetapi juga harus dihadapi dan diatasi. Nasihat agar kita tidak khawatir, ingin mengajak kita semua bahwa segala kekhawatiran dan ketakutan itu bisa dihadapi dan diatasi dengan trik-trik tertentu, dengan cara-cara tertentu. Ketika kita sudah semakin mengenal diri kita sendiri, kita semakin mengenal situasi di sekeliling kita, dan terutama ketika kita sudah memiliki Allah, memiliki energi Kristus di dalam hati kita masing-masing.
Kita semua di dalam berbagai macam hal seringkali berdoa. Doa bukan saja menjadi pelarian bagi diri kita. Doa bukan saja menjadi yem-yem, nek basa Jawa niki yem-yem, ayem-ayem ing ati bagi kita. Tetapi doa adalah sebagai tujuan bagi hidup kita untuk mengatasi rasa takut dan khawatir itu. Banyak di antara kita beberapa hari yang lalu ada orang yang telepon saya, "Romo, saya mau seperti ini. Doa apa yang kemudian bisa saya doakan?" "Romo, saya mau ujian. Doa apa supaya saya bisa berhasil dalam ujian?" "Romo, anak saya mau melahirkan. Doa apa yang bisa didoakan untuk ibu yang akan melahirkan?" Macam-macam. Kita semua seringkali lalu tertuju pada doa ketika hidup kita sudah mulai masuk di dalam hal-hal yang tidak nyaman, tidak aman, hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir. Ketika kita mau pergi kemana-mana, kita mengawali hidup kita dan bepergian kita dengan doa, menandakan bahwa kita sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa doa itu luar biasa, dan itulah harta surgawi kita. Apa yang kita miliki dalam hati, itulah yang menjadi bekal bagi kita untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran, yakni kepercayaan pada Allah yang selalu mendampingi dan melindungi hidup kita. Allah yang mencukupkan segala sesuatu bagi hidup kita sehingga kita tidak merasakan khawatir. Bahwa sekali lagi secara manusiawi itu semua akan datang dan kita alami, tetapi itu semua pasti bisa dihadapi dan diatasi. Yang penting bagi kita untuk mengatasi ketakutan dan kekhawatiran adalah hati yang tenang, hati yang terbuka kepada kehendak Allah, hati yang terbuka terhadap cara Allah untuk mendampingi dan membimbing hidup kita. Sebagaimana di dalam bacaan Injil, Tuhan yang selalu memberi makan pada burung-burung, Tuhan yang selalu mendandani bunga bakung di ladang. Kalau mereka pun pada akhirnya diopeni oleh Tuhan, betapapun kita juga pasti lebih diopeni oleh Tuhan karena kasih Allah pada hidup kita. Maka marilah kita semakin hari semakin menjadi orang-orang yang percaya akan kuasa doa, terlebih kuasa Allah sendiri dalam hidup kita. Kita bisa merasakan setelah kita berdoa, hati kita biasanya ayem tentrem. Setelah kita merayakan perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus sendiri, hati kita menjadi semakin ayem tentrem. Artinya kuasa Allah itu bekerja dalam diri kita, dan kuasa Allah itu hidup di dalam hati kita. Dan inilah yang harus kita sadari dan akhirnya menjadi bekal bagi kita untuk tidak takut dan tidak khawatir. Semuanya pasti bisa dihadapi, semua pasti bisa diatasi. Kuncinya sing ayem wae. Hati yang ayem, hati yang tentrem, hati yang selalu tenang, hati yang selalu terbuka pada kehendak Allah akan membimbing kita untuk mengatasi segala kerapuan diri, tetapi juga mengatasi segala permasalahan hidup, mengatasi segala kekhawatiran dan ketakutan hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun Ia kaya, agar kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, saudari-saudara kita yang kita bawa dalam doa dan Ekaristi pagi ini, keluarga kita dan komunitas kita dimanapun berada, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Kepada Allah.